Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sejarah perkembangan lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Sipil, dan Politik. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum dan PBB memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Untuk selanjutnya disingkat DUHAM, yang memuat pokok-pokok hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik, serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi sosial dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pasal 1 membahas mengenai Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1977, Resolusi 32/130 tanggal 16 Desember 1977 bahwa semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung atau interdependen. Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan pelindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik. Kemudian pasal 2 membahas mengenai mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yakni pada tanggal diundangkan tanggal 28 Oktober 2005. Agar setiap orang mengetahuinya, diperintahkan bahwa pengundangan undang-undang ini penempatannya dalam lembaga negara Republik Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan piagam PBB serta DUHAM. Majelis Umum PBB dalam sidangnya pada tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant Economic, Social, and Cultural Rights, yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud dengan pada huruf C pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan yang mengikat secara hukum. Konvenan ini terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. Pemerintah telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICCR)
atau Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenen Hak Ekonomi Sosial dan Budaya melalui instrumen pengikatan terhadap perjanjian internasional yaitu accession. Konsekuensi dan pengikatan terhadap diri terhadap perjanjian tersebut tentunya akan mengakibatkan pemerintah Indonesia harus mengimplementasikan ketentuan dan substansi ICCR dalam perundang-undangan implementasi. Dalam hal ini dapat berupa pemenuhan wajib dalam membuat peraturan yang melindungi hak asasi warga negara, dapat pula berupa efektivitas pelaksanaan dari peraturan yang telah ada sebelumnya. Dalam lingkup nasional, kewajiban negara beratifikasi dalam mengimplementasikan ICCR yaitu dengan terselenggaranya jaminan atas hak rakyat dan warga negara pada umumnya dan secara khusus pada masyarakat adat. Dan hal ini mengacu kepada hak setiap manusia dalam menentukan jalan hidupnya. Implementasi hukum HAM internasional yaitu dengan cara meratifikasi hukum perjanjian internasional. Dengan demikian, perjanjian internasional dapat diimplementasikan dalam perundang-undangan. Penyesuaian tersebut yaitu bisa berupa legal reform, juga bisa berbentuk amandemen perundang-undangan yang secara khusus yaitu amandemen terhadap konstitusi perundang-undangan yang tidak sesuai. Selain itu, penyesuaian dapat berupa peraturan-peraturan baru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.